Saudaraku, selamat jumpa lagi. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang peradaban gotong royong berinteraksi dengan peradaban Barat dan peradaban Tionghoa. Peradaban gotong royong wilayahnya adalah Indonesia dan sekitarnya. Peradaban Barat wilayahnya itu Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, dan Selandia Baru. Sementara peradaban Tionghoa wilayahnya adalah Cina Daratan dan sekitarnya. Saya mulai dulu dengan persamaan dan perbedaan. Peradaban gotong royong dan peradaban Barat berdasarkan nilai-nilai yang hampir sama. Perbedaannya adalah pada pengutamaannya. Peradaban gotong royong dibangun di atas dasar nilai-nilai persaudaraan, kesetaraan, kemerdekaan, dan kebaikan bersama. Peradaban Barat dibangun di atas dasar individualisme, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Peradaban Tionghoa ini agak berbeda. Peradaban Tionghoa ini tidak mengenal kesetaraan. Peradaban Tionghoa dibangun di atas dasar kekeluargaan. Negara-negara yang berhasil, negara-negara peradaban Tionghoa yang berhasil adalah negara-negara oligarki. Contohnya Republik Rakyat Cina. Sulit bagi Republik Rakyat Cina untuk menjadi negara demokrasi. Mengapa demikian? Karena mereka itu berdasarkan pada kekeluargaan. Kekeluargaan itu tidak setara. Analoginya ayah dan ibu itu lebih menentukan daripada anak-anak. Dan itulah sekarang yang terjadi misalnya di Cina dan di Vietnam. Di Cina itu sistem pemerintahan oligarki. Begitu juga di Vietnam. Di Cina ideologi komunis sudah tidak jalankan. Saya tidak tahu bagaimana dengan di Vietnam. Tapi saya pikir kesamaan dari keduanya itu di sana. Mereka sama-sama peradaban Tionghoa, mereka sama-sama berdasarkan nilai kekeluargaan dan tidak dekat dengan kesetaraan. Mereka menganggap manusia itu ada yang memang layak memimpin dan ada yang layak dipimpin. Seperti suatu keluarga, ayah dan ibu memimpin, anak-anak mengikutinya. Peradaban Barat dan peradaban gotong royong punya banyak persamaan. Sama-sama mengedepankan nilai-nilai kesetaraan. Cuma bedanya, peradaban Barat itu berdasarkan individualisme. Jadi mereka mengedepankan nilai-nilai kebebasan individu. Sementara peradaban gotong royong mengedepankan nilai-nilai persaudaraan. Rangkaian nilainya hampir sama. Indonesia menggunakan istilah kebaikan bersama, Barat menggunakan istilah kebahagiaan. Jadi sedikit berbeda antara kebahagiaan dan kebaikan. Kebahagiaan bersama ini, kebahagiaan ini bisa sedikit lewat menjadi hedonisme. Tapi kalau kebaikan bersama mestinya tidak. Cuma mengherankan kenapa orang Indonesia sekarang ini juga menganut hedonisme, banyak yang menganut hedonisme. Saudaraku, sekarang saya akan berbicara tentang interaksi dari ketiga peradaban ini. Peradaban gotong royong yang sekarang saya posisikan sebagai si pemain utama, berhadapan dengan peradaban Barat dan peradaban Tionghoa. Peradaban gotong royong mestinya bisa memasang jarak yang pas dengan peradaban Tionghoa dan peradaban Amerika. Dengan bisa memasang jarak, maka kita bisa melihat secara objektif. Kita melihat kelebihan dari peradaban Barat dan kelebihan dari peradaban Tionghoa dan juga kelebihan dari peradaban gotong royong. Peradaban gotong royong itu dijagoi oleh Indonesia dan diikuti oleh negara sekitarnya. Peradaban Barat dijagoi oleh Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis. Peradaban Tionghoa itu dijagoi oleh Republik Rakyat Cina. Begitu kira-kira posisinya. Sekarang ketika peradaban ini sama-sama sedang menanjak. Peradaban Barat telah lebih dulu sampai ke puncaknya, yaitu mencapai
menjadi peradaban termaju di dunia. Dan mereka dengan peradaban yang maju itu, mereka menguasai dunia. Peradaban Barat telah menyelesaikan semua revolusi dan sekarang sedang menghadapi revolusi kesadaran kedua. Peradaban Tionghoa ini agak berbeda. Sampai sekarang mereka belum bisa demokrasi dan saya kira mereka akan bertahan tetap di dalam sistem oligarki. Karena saya pikir peradaban Tionghoa akan sulit kalau dia dibangun di atas dasar kesetaraan. Saya kira mereka akan sulit. Karena mereka dari awal, dari sejak ribuan tahun yang lalu, ya dasarnya itu kekeluargaan. Sementara masyarakat gotong royong dari sejak masa berburu dulu, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu, memang mengedepankan kesetaraan. Manusia gotong royong adalah manusia merdeka. Yang mengikuti gotong royong itu atas kesadaran bersama, atas kesukarelaan, bukan karena paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, masyarakat gotong royong adalah masyarakat manusia merdeka yang bermasyarakat, sukarela, bantu-membantu, tolong-menolong untuk kebaikan bersama. Saudaraku, sekarang kita meningkat. Apa yang perlu dilakukan Indonesia dalam menghadapi sebagai jagoannya peradaban gotong royong berhadapan dengan negara-negara dari peradaban Barat dan negara-negara dari peradaban Tionghoa, khususnya dari Republik Rakyat Cina. Saya pikir yang terjadi sekarang ini menurut saya kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena kita tidak mau meningkatkan kemampuan ilmu, teknologi, dan seni kita. Di situ persoalannya. Sehingga kita pergi ke sana kemari, kadang-kadang terdekat ke Amerika, kadang-kadang dekat ke Cina. Tergantung posisi situasional. Dan itu yang mestinya tidak terjadi. Masyarakat gotong royong, masyarakat merdeka itu mestinya punya kemampuan untuk mandiri. Oleh karena itu, supaya bangsa peradaban gotong royong ini kuat, maka kita harus menyelesaikan lagi tiga revolusi sekaligus, yaitu revolusi ilmiah, revolusi industri, dan revolusi kesadaran kedua. Kalau itu bisa kita selesaikan, maka Indonesia dan negara-negara pendukung peradaban gotong royong lainnya, yaitu negara-negara di sekitar Indonesia, akan maju. Dan kita mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dengan wajah yang tegak, menatap ke depan, berinteraksi dengan berbagai peradaban lain, khususnya dengan peradaban Barat dan peradaban Tionghoa. Dan kalau itu terjadi, saya kira menguntungkan bagi dunia ini. Menurut saya bagaimanapun, kalau kita mau memelihara bumi ini dengan baik, kita memang harus kerjasama. Kita harus mengedepankan kerjasama. Sementara peradaban Barat, kadangkala dia mengedepankan konflik dan kompetisi. Saya katakan, interaksi itu antara satu peradaban dengan tiga peradaban lain, dengan dua peradaban lainnya, itu mempunyai tiga pilihan. Pilihan yang pertama kerjasama, pilihan yang kedua kompetisi, dan pilihan yang ketiga adalah konflik. Konflik ini kalau meningkat bisa menjadi konflik bersenjata dan itu artinya perang. Sampai sekarang peradaban Barat, peradaban Tionghoa, dan peradaban gotong royong yang paling pintar berperang di abad modern ini adalah Barat. Cina, peradaban Tionghoa, dan peradaban gotong royong belum berpengalaman dengan perang-perang modern. Tapi dalam hal bekerja sama, peradaban gotong royong di depan. Karena peradaban gotong royong ini yang bekerja sama adalah manusia-manusia merdeka yang setara. Oleh karena itu kita tetap harus bertahan. Peradaban gotong royong harus bertahan, mengedepankan kerjasama, kemudian diikuti dengan kompetisi, dan konflik paling terakhir. Kita percaya bahwa kemajuan manusia, kemajuan bumi ini, kemajuan segala makhluk ini, keselamatan segala makhluk dan sebagainya, itu lebih terjamin dalam kondisi kerjasama. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya katakan, kita harus bekerja sama juga nanti dalam kerangka mencari dan bumi kedua, bumi ketiga, dan bumi keempat, dan seterusnya. Sulit negara-negara ini sendiri-sendiri untuk sampai ke sana. Apalagi konflik. Bumi kedua, ketiga, keempat nanti akan bisa kita temukan kalau kita kerjasama. Kerjasama antar bangsa-bangsa di dunia, kerjasama antar peradaban, dan seterusnya. Saudaraku, itulah sepintas mengenai posisi peradaban gotong royong berinteraksi dengan peradaban Barat dan peradaban Tionghoa.
Sampai jumpa lagi pada lain kesempatan dan kita akan membuatnya lebih rinci lagi. Terima kasih atas perhatiannya.